Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau wawancara Bapak Ustadz Asep Gusdur untuk menanyakan hukum bank dan asuransi menurut Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai hukum bank menurut Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Azkia Kamila Wahidin dari absen 35. SMA pada mantap. Nama saya Ratu Zaira Fikasi Azaila dari absen 30. Nama saya Khairul Agasitra dari absen 27. Nama saya Karya Lucia Najar absen 15. Nama saya Zahra Izzuddin absen 36. Nama saya Adison Kamila dari absen nomor 3. Di sini kita akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Asep Abdullah Gailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau wawancara tentang Hukum bank dan asuransi menurut Islam. Jadi kita mau wawancara ke Bapak menurut hukum bank menurut Islam. Islam. Ada beberapa pendapat. Hukum bank itu ada yang mengharamkan karena ada bunga ribanya. Dari sejak awal itu ada akad bahwa ketika kita melakukan pinjaman itu ada bunga sekian persen, itulah yang diharamkan, yang disebut ribanya. Tapi kalau tidak ada akad dari awal bahwa nanti pengembalian, kalau misal pinjam 100.000 mengembalikan nanti 10% dari 100.000, pengembalian itu berarti 110. Nah yang 10.000-nya itulah yang menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengharapkan dan ada yang tidak mengharapkan. Artinya ada yang membolehkan. Nah sekarang itu kita sudah ada, bukan hanya bank-bank yang jadi ada syartnya sudah diatur. Ada akad mudharabah, artinya akad mudharabah itu ada akad bagi hasil. Nah, sehingga pengembaliannya itu berdasarkan kesepakatan, tidak tambah plus bunganya sekian persen. Nah, itulah yang menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengharapkan, memang ada yang tidak. Nah itu terkait bank, pinjaman ke bank. Jadi kalau yang lebih aman secara syar'i sekarang itu ada Bank Syariah Indonesia, sudah berdiri di kita di Indonesia itu. Dan itu berdasarkan kajian para ulama, berdasarkan tentunya landasan pada Al-Quran dan hadis Rasul. Bank-bank syariah itu sudah berdiri. Nah, sehingga tokoh-tokoh para ulama di kita yang di atas itu dalam rangka menyelamatkan umat dari riba itu sudah berupaya untuk supaya bank itu tidak menjadi bank yang berhukum kepada riba. Jadi sudah diatur sekarang itu. Kita tinggal mengikuti saja sebetulnya dari bank-bank yang ada. Kecuali kalau kita pinjam, misal ada beberapa, ada bank Emo, ada bank ya koperasi itulah, ada Kosipa, ada kemudian apa itu yang berjanji ya. Nah itu kan si nasabah itu dalam pengembaliannya mereka dipaksakan untuk mengembalikan pengembaliannya sekian persen daripada pinjaman. Ada yang 10%, ada yang sampai 20%. Nah, itulah yang tidak boleh. Atau pinjam kepada perorangan. Ya saya perorangan itu, ya udah saya kasih
di bank-bank itu insya Allah tidak akan terlalu mengikat bunga-bunganya itu. Tapi walaupun kecil, itu yang aman itu pinjamannya itu ya lebih di bank syariah Islam. Ada BJB juga, ada BJB syariah, ada BRI syariah, ada kemudian Bank Mandiri syariah. Itulah yang harus dipilih oleh kita. Karena itu sudah berdasarkan kajian para ulama kita di atas, yang tentunya berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis ya, gitu. Terus asuransi ya. Nah itu asuransi juga hampir aman dari asuransi itu, karena untuk mengamankan kalau kita ke pinjam misalnya ke bank itu ada jaminan asuransinya. Asuransi kematian misalnya si nasabah meninggal itu nanti dibayar oleh asuransi. Kalau itu asuransi itu lebih kepada sebetulnya tanggungan di apa itu ke si pihak finance pendana. Kalau asuransi, kalau misal di leasing itu ada asuransinya, adalah asuransi kehilangan. Biasanya ketika barang hilang yang kita ambil, kalau barangnya hilang nanti dibayar sama asuransi. Pada prinsipnya hukum itu banyak pendapat. Para ulama ada yang mengharapkan, ada yang tidak. Jika kita menggunakan yang mana mau pakai atau tidak gitu. Tapi kalau kita menjadi nasabah, apakah itu di bank, apakah itu di finance, bank-bank yang meminjamkan uang untuk pembelian kendaraan atau apa, itu memang mau tidak mau berbunga. Nah, berbunga itulah yang menjadi perbedaan pendapat, ada yang mengharapkan, ada yang tidak. Memang kita dihadapkan kepada persoalan antara kita pakai dengan tidak. Kita nggak pakai berarti kita tidak bisa beli apa-apa hari ini karena sudah jalan lagi. Kita ada tinggal kita apakah mau memakai pendapat yang tidak mengharapkan atau mau pendapat yang tidak mengharapkan. Silahkan. Kalau hukum kita itu sudah jelas, ada dijual beli dalam ayat Al-Quran itu Allah bayang wa haram riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ayatnya itu ya, wa halallahu bayang wa haram riba. Itu kita mulai, silakan. Wawancara dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih semuanya.